wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Bertemu lagi nih dengan Kak Ana. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai perbedaan relasi dan fungsi. Yuk langsung saja. Ketika kita membicarakan tentang relasi, apa sih yang ada di benak kalian? Bisnis, pertemanan, atau bahkan pacaran? Ya, memang betul, relasi itu adalah suatu hubungan. Begitu juga dalam matematika. Relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Relasi dalam suatu himpunan dapat dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Kita bahas yang pertama, diagram panah. Diagram ini membentuk pola relasi dengan arah panah untuk menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya, misalnya ada 3 orang anak, yaitu Dito, Yogi, dan Hana. Mereka diminta menyebutkan buah kesukaannya nih. Dito menyukai buah mangga, Yogi menyukai buah apel, Hana menyukai buah mangga dan buah apel. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Caranya yaitu dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Seperti contoh diagram panah tadi, relasinya dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Dito menyukai buah mangga, Yogi menyukai buah apel, Hana menyukai buah mangga, dan Hana juga menyukai buah apel. Maka pasangan berurutannya dapat dituliskan sebagai berikut. Dito, mangga dalam tanda kurung, Yogi, apel dalam tanda kurung. Karena Hana menyukai 2 buah, maka Hana, mangga dalam tanda kurung, Hana, apel dalam tanda kurung. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y, dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Yang ketiga yaitu diagram kartesius. Untuk menyatakan relasi dalam diagram kartesius ini yaitu dengan berupa dot atau titik-titik. Kita ambil contoh relasi yang tadi. Dito menyukai buah mangga, maka Dito berada di X dan buah mangga berada di Y. Begitu juga yang lainnya. Nah, untuk mencari dotnya, kita dapat menghubungkan garis putus-putus antara X dan Y, sehingga menghasilkan titik temu yaitu berupa dot. Nah, karena Hana menyukai 2 buah, maka 2 buah tadi mangga dan apel, maka dotnya juga ada 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi atau pemetaan masih termasuk dalam relasi. Relasi disebut fungsi jika anggota domain dipasangkan tepat satu ke daerah kodomain. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan sebagai berikut. Bisa kita lihat simbolnya, dan simbol tersebut dapat kita baca, yaitu fungsi memetakan himpunan A ke dalam himpunan B. Berdasarkan sifatnya, fungsi dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif bisa juga disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu. Sebuah fungsi dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain dipasangkan 1 kali dengan anggota domain. Jadi tidak boleh double. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Bagian kodomain hanya dipilih 1 kali. Boleh tidak dipilih, akan tetapi tidak boleh dipilih 2 kali. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini bisa juga disebut dengan fungsi onto.
Pada fungsi surjektif, anggota kodomen boleh lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomen yang tidak dipasangkan. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Kodomen boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh anggota dari kodomen yang tidak berpasangan. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini merupakan gabungan antara fungsi injektif dengan fungsi surjektif. Nah, pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomen terpasangkan tepat satu. Di sini kalian bisa lihat pada gambar, domain dan kodomen masing-masing mempunyai pasangan tepat satu. Jadi, domain dan kodomen harus berpasangan satu-satu. Bagaimana adik-adik? Mudah dan menyenangkan bukan? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari Kak Ana. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa memahaminya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Sekian dari Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.